Assalamualaikum anak-anakku sekalian, jumpa lagi dengan Ibu Yulia Nursari. Pada kesempatan kali ini Ibu akan melanjutkan materi peluang. Sekarang materi peluang bagian ketiga ya, mengenai frekuensi harapan. Nah, bagaimana kompetensi dasar? Nah, kompetensi dasarnya masih sama dengan pertemuan sebelumnya ya. Apa tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini? Setelah pembelajaran, peserta didik dapat pertama menemukan nilai peluang komplement atau peluang kejadian bukan K. Kemudian menentukan frekuensi harapan suatu kejadian dari suatu percobaan. Kemudian menyelesaikan masalah yang terkait dengan peluang komplement suatu kejadian dan frekuensi harapan. Nah, frekuensi harapan ini artinya perkiraan atau harapan berapa kali munculnya suatu kejadian dalam suatu percobaan ya. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita melanjutkan ke materi mengenai frekuensi harapan, mari kita lihat materi prasyarat yang harus dikuasai. Nah, ini materi prasyarat yang langsung menunjang kepada materi frekuensi harapan, yaitu tentang ruang sampel dan banyaknya anggota ruang sampel yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Kemudian nilai peluang atau peluang teoretik, di mana rumusnya adalah peluang suatu kejadian sama dengan NK dibagi NS. NPK adalah peluang kejadian yang dimaksud dan NK-nya adalah banyaknya kejadian yang dimaksud. Sedangkan NS itu banyaknya anggota ruang sampel ya. Nah, itulah materi prasyarat yang harus anak-anakku sekalian kuasai ya. Nah, sekarang kita mengingat kembali ini mengenai materi prasyarat yang sudah pada pertemuan sebelumnya. Pada pengetosan sebuah uang logam sekali, maka PA sama dengan NA dibagi NS sama dengan setengah. PG sama dengan NG dibagi NS sama dengan setengah. Jadi sama ya peluang angka dan gambar. Karena NA 1 dan NG 1, sedangkan NS-nya 2. Nah, kenapa NS-nya 2? Karena S terdiri dari angka dan gambar. Dengan A, kejadian munculnya angka, dan G, kejadian munculnya gambar. Nah, yang kedua, pada pengetosan 2 uang logam sekali, maka ruang sampelnya S-nya adalah seperti kita lihat ini jika dengan tabel ya, AA, AG, GA, dan GG. Ada 2 kali 2 sama dengan 4 NS-nya. Peluang munculnya AA adalah 1/4. Ini AA-nya ada 1 ya. Semua kemungkinan ada 4. Peluang munculnya 1 gambar. Nah, di sini yang 1 gambar adalah GA dan AG. Jadi peluangnya 2/4 atau setengah. Peluang munculnya gambar dan gambar. Nih, 1/4. Masih mengingat kembali pada pengetosan sebuah dadu sekali, maka peluang munculnya mata 1 atau P1 sama dengan 1/6. Peluang munculnya mata 2 sama dengan P2 sama dengan 1/6.
peluang munculnya mata genap atau P246. Ini mata genap 246 ya. Nah, jadi ada 3, sehingga peluangnya 3/6 atau setengah. Peluang muncul mata kurang dari atau sama dengan 2, yaitu P12 sama dengan 2/6 atau 1/3. Nah, NS-nya di sini 6 ya, karena dadunya 1. Nah, pada pengetosan 2 dadu sekali, nah ini dadunya 2 ya, dilempar bersama-sama sekali. Nah, maka ruang sampelnya ini terlihat di tabel di sini ya. Nah, NS-nya ada 36 atau 6 kali 6. Dadu pertama ada 6 ya, kemungkinannya dadu kedua 6. Nah, boleh dikalikan 6 jadi 36. Maka peluang munculnya mata berjumlah 3. Nah, mata dadu berjumlah 3. Di sini ada ini yang biru, warna biru 1, 2 dan 21. Jadi ada 2, maka peluangnya 2 per NS-nya 36 ya, jadi 1/18. Kemudian peluang munculnya mata berjumlah 12. Nah, yang berjumlah 12 ini berarti 6 dan 6, yaitu 1/36, karena ada 1 sini 6 dan 6. Kemudian peluang mata ganjil pada dadu pertama dan mata ganjil juga pada dadu kedua atau P ganjil-ganjil. Kalau kita lihat di tabel sini yang ganjil dan ganjil yang diberi warna pink di sini. Semuanya ada 9, sehingga peluangnya 9/36 atau 1/4. Kita lanjutkan untuk mengingat kembali. Dalam sebuah kotak terdapat 1 kelereng putih, kemudian 1 kelereng hijau, 1 kelereng biru, 1 kelereng kuning, dan 1 kelereng hitam. Maka NS sama dengan 5. Pada pengambilan sebuah kelereng sekali, maka peluang yang terambil warna putih adalah 1/5. Peluang yang terambil warna hijau adalah 1/5 juga ya, sama. Peluang yang terambil putih atau hijau sama dengan 2/5. Nah, karena di sini yang kita maksud ada 2 ya. Nah, kita lanjutkan ke nomor 6. Pada pengetosan 1 dadu dan 1 uang logam. Nah, kita lihat ini adalah ruang sampelnya ya, dari 1 dadu dan 1 uang logam dilempar bersama-sama. Maka NS sama dengan 6 kali 2. 6 ini semua kemungkinan dari dadu dan 2 ini semua kemungkinan atau ruang sampel dari uang. Sama dengan 12 ya, ruang sampelnya atau banyaknya anggota ruang sampel. Peluang munculnya A, ganjil, artinya angka pada uang dan mata ganjil pada dadu sama dengan, nah ini yang pada uangnya muncul A dan mata ganjil pada dadu, yaitu yang berwarna pink sini ada 3, sehingga peluangnya 3/12. Peluang munculnya G pada gambar pada uang dan mata ganjil pada dadu. Nah, sini ada yang diberi warna biru. Ada 3, jadi peluangnya 3/12. Kemudian peluang munculnya angka pada uang dan mata 1 pada dadu, atau PA,1 sama dengan 1/12, karena adanya ada 1 A,1. Nah, itulah tadi kita sudah mengingat materi-materi yang sudah kita pelajari supaya kita dapat melanjutkan ke materi berikutnya. Sekarang kita ke materi menemukan peluang komplement dari kejadian K.
Pada pengetosan sebuah uang logam sekali, peluang munculnya angka adalah setengah. Peluang munculnya gambar juga setengah. Nah, maka peluang muncul angka atau PA ditambah PG sama dengan setengah ditambah setengah sama dengan 1. Nah, dari sini kita bisa membuat PG sama dengan 1 dikurangi PA. Ini kita misalkan persamaan 1. Nah, jika G adalah kejadian bukan A, maka PG sama dengan PA komplement, karena A komplement itu bukan A ya. Nah, dari ini diperoleh persamaan 2. Dari persamaan 1 dan 2, maka diperoleh, karena ini PG, 1 dikurangi PA dan ini PA komplement juga PG, maka PA komplement sama dengan 1 dikurangi PA, atau peluang bukan kejadian A sama dengan 1 dikurangi peluang kejadian A. Masih menemukan peluang bukan kejadian K, tapi ini dalam sebuah pengetosan sebuah dadu. Pada pengetosan sebuah dadu sekali, P1 sama dengan P2 sama dengan P3 sama dengan P4 sama dengan P5 sama dengan P6 sama dengan 1/6. Nah, semua mata mempunyai peluang yang sama untuk muncul ya, yaitu 1/6. Jika kita jumlahkan P1 sampai dengan P6, itu hasilnya adalah 1. Jika P2 sampai P6 kita jumlahkan, atau ini adalah P2, 3, 4, 5, 6, itu sama dengan 1 dikurangi P1. Nah, dari sini kita dapat persamaan pertama. Jika P2, 3, 4, 5, 6 adalah kejadian bukan mata 1, maka P2, 3, 4, 5, 6 sama dengan P1 komplement. Atau ini bukan kejadian mata 1 ya. Nah, dari persamaan 1 dan persamaan 2, maka diperoleh P2, 3, 4, 5, 6 sama dengan P1 komplement sama dengan 1 dikurangi P1. Nah, dari yang menemukan peluang bukan kejadian K dari poin dan dari dadu ini, maka bisa diambil kesimpulan bahwa peluang bukan kejadian K sama dengan 1 dikurangi PK. Mari kita lanjutkan. Berapakah perkiraanmu akan muncul mata dadu 5 pada saat dilakukan percobaan pengetosan atau penggelindingan sebuah dadu sebanyak 300 kali. Nah, artinya dari penggelindingan sebuah dadu sebanyak 300 kali, harapannya atau perkiraannya mata dadu itu akan muncul berapa kali. Nah, itu namanya frekuensi harapan ya. Nah, di sini kita harus ingat peluang muncul mata dadu 5 jika ditos atau digelindingkan sekali, yaitu peluangnya 1/6. Ini sudah ya di sebelumnya. Maka jika ditos atau digelindingkannya 300 kali, berarti kita punya perkiraan atau harapan muncul mata dadu 5 adalah 1/5 kali 300 sama dengan 60 kali. Nah, jadi inilah frekuensi harapannya jika kita melemparkan sebuah dadu sebanyak 300 kali, maka harapannya akan muncul mata dadu 5 sebanyak 60 kali. Nah, ini disebut frekuensi harapan ya, 10 kali kemunculan mata dadu 5. Jadi frekuensi harapan kejadian K yang dilakukan sebanyak
N kali percobaan atau pengetesan dapat dirumuskan dengan frekuensi harapan suatu kejadian K sama dengan peluang kejadian K dikalikan N dengan PK peluang kejadian K dan N banyaknya percobaan. Mari kita lihat ke contoh soal. Sebuah dadu ditos 1 kali. Tentukan peluang munculnya mata bukan genap. Ya, penyelesaiannya P bukan genap sama dengan 1 dikurangi P genap. Ini menurut rumus yang sudah kita temukan tadi ya. Sama dengan 1 dikurangi P, karena mata genap itu 2, 4, 6. Sama dengan 1 dikurangi 3/6. Sama dengan 1 dikurangi setengah sama dengan setengah. Jadi peluang munculnya mata dadu bukan genap adalah setengah. Contoh soal nomor 2. Peluang seorang siswa lulus adalah 0,9. Tentukan peluang siswa tidak lulus. Penyelesaian, peluang tidak lulus sama dengan 1 dikurangi peluang lulus. Sama dengan 9, sama dengan 0,9. Jadi peluang seorang siswa tidak lulus adalah 0,1. Mari kita lanjutkan ke contoh soal nomor 3. Sebuah dadu ditos atau digelindingkan 60 kali. Tentukan frekuensi harapan munculnya mata dadu kurang dari 3. Nah, frekuensi harapan mata dadu kurang dari 3 sama dengan P mata dadu kurang dari 3 kali N sama dengan P1. 2 kali 60 sama dengan 2/6 kali 60 sama dengan 20. Jadi mata dadu kurang dari 3 akan muncul 20 kali. Kita lanjutkan nomor 4. Peluang seorang pelamar kerja diterima adalah 0,75. Jika terdapat 4.000 pelamar, perkirakan berapa orang yang tidak akan diterima. Nah, ini masuk ke soal frekuensi harapan juga ya, meskipun di sini soalnya bukan percobaan, tapi mengenai pelamar. Ini hampir sama dengan persoalan mengenai kelulusan siswa. Penyelesaian, peluang tidak diterima sama dengan 1 dikurangi peluang diterima, sama dengan 1 dikurang 0,75, sama dengan 0,25. Banyak pelamar yang tidak diterima sama dengan peluang tidak diterima dikali N. Nah, kalau dalam percobaan N-nya itu banyak percobaan. Jika pada pelamar di sini, maka N-nya ini adalah banyak semua pelamar. Sama dengan 0,25 kali 4.000 sama dengan 1.000. Jadi, banyak pelamar kerja yang tidak diterima adalah 1.000 orang. Nah, sekarang bagian terakhir adalah latihan soal. Jadi setelah kalian mempelajari mulai dari materi prasyarat, mengingat kembali sampai materi yang barusan, nah sekarang ke latihan soal. Nomor 1, dalam sebuah kotak terdapat 2 kelereng putih, 3 kelereng hijau, dan 5 kelereng kuning. Jika diambil sebuah kelereng, berapa peluang yang terambil bukan kelereng hijau? Nomor 2, di sekolah SMP Insan Mandiri terdapat 1.200 siswa, terdiri dari laki-laki dan perempuan. 100 sampel diambil secara acak dari siswa-siswa tersebut. Ternyata dari 100 siswa yang diambil 45 siswa adalah laki-laki. Taksirlah
berapa banyak siswa perempuan seluruhnya dalam sekolah tersebut. Kita lanjutkan dengan latihan soal nomor 3. Pada tabel berikut, data hasil percobaan pengundian dadu bermata 6. Ini tabel adalah hasil pengundian sebuah dadu. Didapat data muncul mata dadu 1 sebanyak 4, mata dadu 2 6, mata dadu 3 7, dan seterusnya sampai mata dadu 6. Jika dilakukan pelemparan sebanyak 72 kali lagi, menurut taksiran terbaik menjadi berapa kali munculnya mata dadu 4? Silakan kalian pikirkan ya, dan silakan jawab. Nomor 4, pada pelemparan 1 dadu dan 1 koin bersama-sama sebanyak 60 kali, berapa frekuensi harapan munculnya bukan angka pada koin dan bukan prima pada mata dadu? Nah, itulah latihan soalnya, sebanyak 4 soal. Semoga kalian dapat mengerjakannya ya. Jika ada materi yang lupa, kalian bisa lihat ke pertemuan atau ke video sebelumnya, atau boleh juga bertanya di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.